Di saat kita baru banget mulai belajar bahasa Inggris, salah satu konsep yang juga harus kita pahami, kita kenali dan kita coba pakainya dengan benar gitu ya, itu adalah konsep to be ya. To be ini isinya adalah is, am, dan are ya. Is, am, are. Dalam bahasa Indonesianya sebenarnya bisa kita sebut salah satu pemaknaannya adalah ya. Jadi is, am, are itu berarti adalah. Tapi dia nggak selalu berarti adalah. Ada konteks-konteks di mana dia bukan berarti adalah, tapi dia sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lain. Contohnya adalah ketika dia menghubungkan antara pronoun dengan adjektif, ya. Contoh nih, ketika kita mau bilang suatu rumah itu indah, kita bisa bilang ini rumah bagus ya misalnya gitu ya, atau ini rumah indah ya gitu ya. Nah antara rumah dengan indah tadi nggak ada kata kan di tengah-tengahnya ya, langsung ya. Rumah langsung ketemu dengan indah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kita harus pakai to be. Nah untuk benda singular, rumah, sebuah rumah misalnya, kita mau bilang sebuah rumah indah, maka kita harus menyebutnya dengan to be is di tengah-tengah. Jadi this house atau that house ya kan, rumah ini atau rumah itu is beautiful gitu ya, indah. Rumah ini atau rumah itu indah. Lagi-lagi kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan nggak ada tengahnya kan. Nah kalau dalam bahasa Inggris dia pakai to be. Itu adalah salah satu contoh penggunaan to be. Tapi kedepannya ya dalam proses kita menguasai bahasa Inggris, belajar dan sampai nanti bisa menguasai bahasa Inggris, itu kita akan ketemu banyak konteks nanti di mana to be ini dipakai di berbagai konteks lainnya. Terutama ketika kita nanti mengenal tenses ya, terus dalam tenses tertentu nanti akan dibutuhkan to be, tapi di tenses yang lain nggak dibutuhkan to be gitu ya. Jadi konsep to be ini harus selalu diingat gitu ya. Yang dimaksud dengan to be itu apa dan isinya apa, kemudian bagaimana menggunakannya. Nah sekarang tentang bagaimana menggunakannya. Untuk kata am itu dipakai cuman untuk I doang ya. Cuman untuk pronoun saya. Jadi kalau pronoun kamu misalnya you, nggak bisa you am ya. Yang bisa cuman I am. Kalau you dia you are. Jadi pasangannya sama are. Kalau misalnya they sama we juga are. Ini karena plural ya. Karena banyak dia jadi are. Tapi kalau you kan mungkin pertanyaannya kenapa you juga are gitu ya. Padahal itu nggak banyak gitu. Nah masalahnya you ini sebenarnya bisa berarti banyak juga. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal kata kalian ya kan. Untuk kamu versi banyak. Ya, kalau kamunya satu kita pakai kamu atau anda. Tapi kalau banyak kita bisa ubah jadi kalian. Walaupun sebenarnya kata anda atau kata kamu juga bisa dipakai untuk orang jumlah banyak ya kan. Nah cuman kita punya padanan lainnya yaitu tadi kalian. Kalau dalam bahasa Inggris cuman ada you ya kan. Dan you ini bisa berlaku untuk singular. Maksudnya kamunya satu itu juga you. Kamunya ada banyak misalnya kan kita lagi berdiri di panggung terus ada audiens banyak. Audiens banyak ini juga bisa kita sebut you. Nah makanya dia padanannya ya you are ya. Nah kalau untuk he, she, dan it itu sambungan to be-nya adalah is. Itu satu untuk pronoun ya. Sekarang untuk noun, untuk benda-benda. Itu sederhana aja sebenarnya. Pembedaannya cuma antara is sama are ya. Kalau dia singular dia is. Singular berarti satu ya, tunggal. Kalau dia plural atau banyak dia jadi are. Jadi kalau misalnya kita mau bilang rumah itu bagus ya, rumahnya cuma satu. Dan kita bilang this house misalnya rumah ini bagus gitu. This house is beautiful. Tapi kalau rumahnya ada banyak dan kita mau bilang semua rumahnya itu tuh juga bagus-bagus gitu ya. Nah kita bilangnya these houses ya kan rumah-rumah ini. Nah jangan lupa this-nya juga berubah kan jadi plural. These houses are beautiful gitu. Contoh lainnya misalnya kita mau bilang suatu mobil ya. Mobil ini cepat gitu ya. Jadi cepat nih geraknya. Nah kalau mobilnya satu jadinya this car is fast. Gitu kan. Nah tapi kalau misalnya mobilnya banyak jadinya these cars, dia juga jadi plural, carnya jadi cars, are fast ya. Nah jadi itu penggunaan is dan are atau to be dalam konteks noun, benda-benda. Untuk belakangnya ya misalnya habis to be terus ada apa nih belakangnya, itu bisa dia ketemu dengan verb atau kata kerja, tapi lagi-lagi ini bukan untuk semua konteks. Nanti ada ketika kita mempelajari tenses, nanti akan ada tuh konteks di mana untuk tenses tertentu kita akan pakai to be gitu ya sebelum kata kerja.
Bisa juga untuk kata sifat, yaitu seperti yang udah dicontohkan ya. Pronoun ketemu kata sifat tengahnya harus ada to be-nya. Tapi kalau untuk depannya ya to be ini cuma ada noun dan pronoun gitu. Nggak ada lagi yang lain. Itu tadi ya konsep to be penting banget dalam bahasa Inggris karena kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris itu hampir selalu menggunakan to be gitu. Beda dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia di mana meskipun kita mengenal kata adalah, kita nggak harus selalu menggunakan kata adalah, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris enggak, dalam banyak kalimat dia harus ada nih to be-nya. Contoh ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ditanya, kita misalnya profesinya apa, mungkin kita bisa menjawab langsung pronounnya kita gitu ya, terus ditambah dengan pekerjaannya. Misalnya, saya seorang guru. Gak harus kita bikin kalimatnya, saya adalah seorang guru. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, gak bisa langsung saya seorang guru. Misalnya, I a teacher. Gak bisa, tapi harus ada to be-nya. I am a teacher. Jadi adalah itu menjadi keharusan di situ. Bisa dimengerti ya bagaimana pentingnya untuk kita paham dan mengakrabkan diri dengan konsep to be untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar.